Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat, berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kiranya hari ini dan untuk seterusnya, kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memampukan kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik, berlandaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya segala pekerjaan yang baik, yang dikenan oleh Tuhan, pasti berbuah dengan baik. Karena itu kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan segala harapan-harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 20 Februari 2024, tertulis dalam kitab Wahyu 4 ayat 11. Dalam bahasa Batak, Pangukapan 4 ayat 10 sada. Demikianlah dikatakan. Ale Tuhan di batanami, natama doho majalo hasangapon, dohot hamuliaun, dohot hagogoon. Ay dito pahodo saluhutna, hinorhon nilomo nerohamdo ubahen, majadi akai, jala tartopa. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peribadahan kita, siapakah yang kita sembah? Siapakah yang kita puji? Kalau ini dipertanyakan kepada kita, pasti dengan serempak kita akan mengatakan, menyembah dan memuji Tuhan. Sekarang yang menjadi permenungan kita, apakah Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Dia juga Allah yang kita percaya? Mungkin sebagian kita akan mulai berpikir, secara spontan kita mengatakan kita percaya. Tetapi realita di dalam kehidupan, apakah yang kita saksikan kepercayaan itu benar-benar ada di dalam berbagai-bagai pergumulan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang penuh kasih, yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Itu harus kita ingat dan harus kita percaya. Oleh sebab itu, di dalam segala hal, di dalam segala keberadaan kehidupan kita, jangan lagi kita meragukan kemahakuasaannya, dan jangan lagi kita meragukan kebaikannya. Tetapi tetaplah percaya, jika Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai-bagai kesulitan, tetaplah percaya, Dia selalu ada. Dia tetap menyertai kita.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita melalui berbagai-bagai peristiwa yang terjadi. Ketika kita bersuka cita, ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita impikan, mari kita mengalami Tuhan di dalam peristiwa itu. Bahwasanya semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan hari ini, seperti yang saya katakan tadi, sukacita itu, mari kita mengalami Tuhan di dalamnya. Dengan bagaimana? Itu semua dapat kita miliki, itu semua dapat kita nikmati karena Tuhan berkenan atasnya. Oleh sebab itu pujilah Tuhan dan tetaplah mengingat Dia. Jangan sekali-kali kita merasa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah hasil usaha kita. Jikapun usaha kita itu mendukung pencapaian-pencapaian kita, tetapi jika Tuhan tidak berkenan atas itu semua, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Oleh sebab itu apa yang kita dapatkan itu adalah perkenanan Tuhan yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Oleh sebab itulah kita harus memuji Tuhan. Demikian sebaliknya. Ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam kesusahan, mari kita mengalami Tuhan di dalam hal itu. Kita harus percaya kalau Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Dan ketika kita melewati kesulitan, ketika kita melewati pergumulan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Seperti burung Raja Wali yang sering kita dengar, bukan? Bagaimana dia melewati proses yang tidak mudah. Tetapi setelah proses sakit, penderitaan, kesusahan itu dia lewati, dia kembali muda, mendapat kekuatan baru, terbang tinggi, melintasi awan biru. Tentu begitu jugalah kita orang-orang yang dikasihinya. Ketika kita melewati berbagai-bagai kesulitan, ketika kita melewati hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak kita harapkan, di sana kita mendapatkan kekuatan karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, janganlah kiranya pujian dan penyembahan kita hanya berlalu begitu saja. Tentu pujian dan penyembahan kita harus kita angkatkan kepadanya karena kita sungguh-sungguh mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang patut dipuji, yang patut disembah. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya atas kehidupan kita, atas segala ciptaan ini. Oleh sebab itu saudara, angkatlah pujianmu kepada Tuhan dan teruslah menyembah Dia sebagaimana renungan kita pada hari ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Semua atas kehendak Tuhan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, semua atas kehendak Tuhan. Apa yang kita alami hari ini, bahkan yang akan kita hadapi nanti, itu pun semua atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, melekatlah selalu kepada Tuhan, puji dan sembahlah Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk selalu mengingatkan kami untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Jangan biarkan kami mencari-cari di dunia ini untuk kami puji dan kami sembah. Apalagi untuk memuji dan menyembah segala sesuatu yang kami miliki. Tuhan, ampuni kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dan meletakkan seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.